Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang perusahaan jasa. Namun sebelum mulai, perkenalkan anggota kami yang pertama, Julia Puspitasari dengan NIM akhir 263 dari kelas 2024G. Yang kedua, Afan Hasan Sarin dengan NIM akhir 081 dari kelas 2024E. Yang ketiga, Susilo Wicaksono dengan NIM akhir 319 dari kelas 2024E. Yang keempat, Sally Trisna Agustin dengan NIM akhir 227 dari kelas 2024G. Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. Contoh-contoh perusahaan jasa yaitu yang pertama, Gojek. Yang kedua ada salon kecantikan. Dan yang ketiga ada ruang guru. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perusahaan jasa. Yang pertama, intability, yaitu layanan yang ditawarkan tidak berupa fisik. Yang kedua yaitu interaksi pelanggan, keterlibatan langsung antara penyedia jasa dan pelanggan yang mempengaruhi kualitas jasa. Yang ketiga yaitu variabilitas, yaitu layanan dapat bervariasi tergantung pada waktu, tempat, dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat yaitu perishability, yaitu jasa tidak dapat disimpan. Yang kelima yaitu tidak ada persediaan. Perusahaan jasa tidak memiliki produk fisik yang bisa disimpan ataupun dijual kembali. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi pada perusahaan jasa, yang merupakan tahap sistematis dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan suatu entitas. Berikut menjelaskan setiap tahap yang terdapat pada diagram. Yang pertama yaitu identifikasi peristiwa dan pencatatan transaksi. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi transaksi yang terjadi berdasarkan bukti transaksi seperti faktur, kwitansi, atau nota. Informasi ini menjadi dasar pencatatan. Yang kedua yaitu pencatatan dalam jurnal. Semua transaksi yang telah diidentifikasi dicatat dalam jurnal umum ataupun jurnal khusus dengan jenis transaksinya. Yang ketiga yaitu pemindahan buku atau posting ke buku besar. Setelah dicatat di jurnal, data transaksi dipindahkan ke buku besar di mana akun-akun yang terkait diklasifikasikan. Yang keempat yaitu neraca saldo. Pada tahap ini, saldo setiap akun di buku besar dirangkum untuk membentuk neraca saldo, yang merupakan daftar saldo semua akun sebelum penyesuaian. Yang kelima yaitu jurnal penyesuaian. Untuk mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya penyesuaian dilakukan untuk akun tertentu, seperti beban yang masih harus dibayar atau pendapatan diterima di muka. Yang keenam yaitu neraca saldo disesuaikan. Setelah jurnal penyesuaian dibuat, neraca saldo disesuaikan dihitung ulang dengan memasukkan data dan jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, kertas kerja. Kertas kerja digunakan untuk membantu menyusun laporan keuangan. Ini berisi langkah-langkah untuk mentransfer data dari neraca saldo ke laporan keuangan. Yang kedelapan yaitu laporan keuangan. Data yang telah disusun di kertas kerja digunakan untuk membuat laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Yang kesembilan yaitu jurnal penutup. Setelah laporan keuangan selesai, akun nominal ditutup melalui jurnal penutup untuk mempersiapkan buku besar menghadapi periode berikutnya. Yang ke-10 yaitu neraca saldo setelah penutupan. Setelah jurnal penutup dibuat, neraca saldo harus dihitung yang hanya mencakup akun-akun real, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Selanjutnya yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat untuk membalikkan jurnal penyesuaian tertentu, terutama jika diperlukan untuk mempermudah pencatatan di periode selanjutnya. Siklus ini diulang setiap periode akuntansi untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya.
Tahap pencatatan siklus akuntansi di perusahaan jasa. Yang pertama ada identifikasi dan analisis transaksi, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan mengidentifikasi dokumen dan transaksi. Yang kedua ada pencatatan transaksi dalam jurnal, yaitu mencatat transaksi secara detail di dalam jurnal umum. Yang ketiga ada memposting ke buku besar, yaitu memindahkan data transaksi dari jurnal umum ke buku besar. Yang keempat ada membuat neraca saldo, yaitu mempersiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang kelima ada menentukan dan mencatat jurnal penyesuaian, yaitu mengoreksi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan akuntansi. Yang keenam ada mempersiapkan neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu mempersiapkan neraca saldo yang telah disesuaikan. Yang ketujuh, membuat laporan keuangan, yaitu menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan, dan neraca serta jurnal pembalik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber pencatatan, yang mana sumber pencatatan yaitu menjadi dokumen atau bukti fisik, dasar atau landasan perusahaan setiap transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Berikut saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri sumber pencatatan. Yang pertama, yaitu berbentuk dokumen tertulis ataupun digital, yaitu ada invoice, kwitansi, nota, dan slip transfer. Yang kedua, memiliki informasi yang rinci seperti tanggal, nama, pihak terkait, dan deskripsi transaksi. Yang ketiga, yaitu bisa merepresentasikan transaksi nyata antara pihak internal dan eksternal perusahaan. Yang keempat, yaitu mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelaporan keuangan. Dan berikut adalah contoh sumber pencatatan akuntansi di perusahaan jasa, yaitu penempatan jasa, yaitu bukti tagihan dan akuntansi penerimaan. Yang kedua ada pengeluaran operasional, yaitu nota pembelian bahan habis pakai, slip gaji, dan bukti pembayaran biaya listrik atau sewa. Yang ketiga ada aktivitas kas, yaitu bukti transfer bank, cek, ataupun laporan mutasi rekening. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pencatatan dalam jurnal, yaitu pencatatan dalam jurnal adalah proses awal dalam siklus akuntansi untuk merekam setiap transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis berdasarkan bukti transaksi. Jurnal berfungsi sebagai buku harian akuntansi yang mencatat transaksi sesuai dengan prinsip dasar akuntansi, yaitu debit dan kredit. Tujuan pencatatan dalam jurnal yang pertama yaitu mendokumentasikan transaksi, yang kedua memastikan peraturan, yang ketiga sumber informasi dan mencegah kesalahan. Penjelasan tentang pencatatan dalam jurnal. Komponen pencatatan dalam jurnal, setiap transaksi yang dicatat harus mencakup sebagai berikut. Yang pertama ada tanggal transaksi, yang kedua ada nama akun, yang ketiga ada penjelasan transaksi, yang keempat ada jumlah atau nominal, yang kelima ada referensi dokumen. Selanjutnya jenis-jenis jurnal. Yang pertama ada jurnal umum, yaitu digunakan untuk mencatat seluruh jenis transaksi. Yang kedua ada jurnal khusus, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi tertentu dalam jumlah besar. Saya Alvin Hasan Zarin, saya akan menjelaskan tentang posting ke buku besar. Posting ke buku besar adalah proses mentransfer data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum ataupun khusus ke akun-akun di dalam buku besar. Buku besar berisi informasi keuangan yang dikelompokkan berdasarkan akun seperti kas, piutang, pendapatan jasa, dan beban operasional. Fungsi buku besar. Yang pertama, mengelompokkan transaksi per akun. Yang kedua, sumber penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, melacak saldo akun. Struktur buku besar yang pertama ada nama akun dan nomor akun. Yang kedua, kolom untuk mencatat tanggal, deskripsi transaksi, debit, kredit, dan saldo. Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar. Pertama, identifikasi akun yang terpengaruh. Kedua, pindahkan ke buku besar. Ketiga, hitung saldo akhir. Mekanisme debit dan kredit. Dalam akuntansi, debit dan kredit adalah cara mencatat perubahan nilai pada akun berdasarkan prinsip dasar akuntansi. Debit dan kredit mencerminkan penambahan dan pengurangan saldo. Aturan debit dan kredit. Yang pertama, debit mencatat penambahan pada akun aset dan beban atau pengurangan pada akun kewajiban modal dan pendapatan. Yang kedua, kredit
mencatat penambahan pada akun kewajiban, modal dan pendapatan atau pengurangan pada akun aset dan beban. Tabel aturan debit dan kredit. Yang pertama, akun harta. Apabila harta bertambah, masuk ke debit, dan apabila harta berkurang, masuk ke kredit. Yang kedua, akun hutang. Hutang apabila bertambah, masuk ke kredit, apabila berkurang, masuk ke debit. Yang ketiga, ada akun modal, yang apabila modal bertambah, masuk ke kredit, apabila berkurang, masuk ke debit. Yang keempat, ada akun pendapatan. Apabila bertambah, masuk ke kredit, apabila berkurang, masuk ke debit. Yang kelima, ada akun beban, yang apabila bertambah masuk ke debit dan apabila berkurang masuk ke kredit. Ya, ada 3 tahapan pencatatan, yaitu yang pertama, tahapan bukti transaksi adalah dokumen tertulis yang berisi data transaksi keuangan perusahaan seperti penjualan, pembelian, dan pembayaran biaya. Bukti transaksi berfungsi sebagai alat verifikasi yang membuktikan bahwa transaksi telah terjadi antara dua pihak atau lebih. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah pencatatan data transaksi ke dalam buku jurnal akuntansi perusahaan. Jurnal tersebut merupakan bukti pencatatan transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Tahapan yang ketiga adalah menyalin seluruh data bukti transaksi dalam jurnal ke buku besar. Buku besar merupakan sentral pencatatan segala bentuk perusahaan yang terjadi pada suatu akun yang terjadi akibat adanya transaksi keuangan. Selanjutnya, tahap pengiktisaran adalah proses di mana hasil pencatatan selama satu periode akuntansi disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya di akhir periode. Tahapan pengiktisaran yang pertama adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo disebut juga sebagai neraca percobaan atau trial balance. Tata cara pembuatannya yaitu dengan menyalin saldo semua akun yang ada dalam buku besar. Yang kedua, jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat di akhir periode untuk melakukan koreksi atau menyesuaikan data catatan yang ada dengan data sebenarnya. Yang ketiga, menyusun neraca lajur. Neraca lajur atau sering juga disebut kertas kerja adalah lembar kerja yang memudahkan akuntan saat menyusun laporan keuangan yang memuat semua data keuangan perusahaan. Yang keempat, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun sementara pada laporan laba rugi dan akun privat. Yang kelima, menutup buku besar adalah kegiatan yang dilakukan untuk menutup akun-akun sementara dan memindahkan akun laba ke akun laba yang ditahan. Yang keenam, neraca saldo setelah penutupan adalah daftar saldo akun real yang dibuat setelah jurnal penutup dan penutupan buku besar. Selanjutnya, tahap pelaporan merupakan tahap penyusunan laporan keuangan yang bersumber dari hasil tahap sebelumnya, yaitu pengiktisaran. Tahap pelaporan ini terdiri dari yang pertama, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan yang menggambarkan kinerja bisnis perusahaan jasa dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi adalah ringkasan pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam jangka waktu sebulan atau setahun. Yang ketiga, laporan perusahaan modal merupakan salah satu dari
laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Yang keempat, neraca adalah suatu bagian keuangan yang menjadi sebuah acuan untuk mengambil tindakan bisnis. Jadi, kesimpulan dari akuntansi perusahaan jasa adalah sistem pencatatan pengelompokan dan analisis transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan yang menyediakan jasa. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen, investor, dan pihak-pihak terkait lainnya.